Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel saya Usman Hadi. Kali ini saya akan memenuhi permintaan beberapa teman untuk dibuatkan tutorial tentang Microsoft Excel ya. Maka dari itu saya akan membuat tutorial Microsoft Excel dari awal sekali. Semoga nanti bermanfaat bagi yang ingin mempelajari ini dari awal. Oke, kita lanjut langsung ke pokok permasalahan, yaitu Microsoft Excel. Kita bisa membuka Microsoft Excel itu dari start, terus kemudian kita tampilkan programnya, kita klik ini bisa, kita klik nanti bisa masuk, atau misalnya kalau sudah ditampilkan di layar desktop ya, layar pertama kali kita membuka komputer atau laptop menyalakannya, ini namanya layar desktop. Kita juga bisa langsung klik dari sini Excel kalau misalnya sudah ditambahkan di sini. Jadi kalau kita lihat di sini ada Excel ya, diklik aja enggak apa-apa. Nanti kita akan masuk ke program Microsoft Excel. Tampilan dari 2019 itu seperti ini. Adapun yang versi sebelumnya itu sama, mirip-mirip saja. Hanya ada beberapa tambahan menu dan juga penempatan dari menu-menu itu ada sedikit berbeda. Misalnya kalau kita tekan Ctrl 1 itu nanti tampilannya agak berbeda di 2007, 2019 ya. Tapi pada prinsipnya ya sama saja. Excel itu ya begini, ini digunakan untuk mengolah data. Kali ini kita akan berkenalan dengan tampilan dari Microsoft Excel, nama-namanya, biar nanti kita bisa menyamakan persepsi ya, bisa menyamakan persepsi nama-nama dari menu yang disediakan. Contoh misalnya ini untuk menutup program, atau close atau X, kalau kita klik ini maka dia akan hilang. Untuk membuka lagi dia harus ditampilkan dari awal. Tunggu prosesnya sampai selesai, kemudian kita kembali lagi untuk membuat baru. Ini kalau membuka dokumen yang pernah kita bikin ya, kita bisa melihat di sebelah kiri. Klik ini untuk membuat dokumen baru. Oke, ini sudah. Kemudian yang ini, tanda ini restore down, itu kalau kita klik nanti dia akan menjadi kecil dan ukurannya bisa kita atur sesuai dengan selera kita. Ini bisa bermanfaat ketika kita membuka dua buah program Microsoft Excel. Contoh misalnya saya buka lagi Microsoft Excel, maka dia akan bisa kita tata. Akan bermanfaat kalau kita misalnya mengcopy dari dua file yang berbeda. Jadi ini diklik, berarti kita membuka dua file, 3 file dan seterusnya sama, bisa kita buka berbarengan ya. Itu namanya multitasking, atau ketika kita membuka beberapa program multi ya, tasking itu tugas. Jadi komputer kita akan mengerjakan tugas secara berbarengan dan dengan berbagai macam task atau tugas permintaan. Oke, ini kemudian untuk menampilkan lagi ini maximize ya. Oke, kemudian ini minimize. Ini kalau kita klik nanti dia akan hilang, tetapi sebenarnya dia di background dari prosesornya itu masih berproses. Untuk menampilkan lagi ini kita pilih seperti ini. Oke, sheet ini kalau di buku itu misalnya kita punya halaman sekian itu ya, lembaran. Jadi itu namanya lembaran. Ingin menambah lembaran lagi, tambah new sheet, tambah lagi new sheet dan seterusnya. Misalnya kita ingin merubah nama ini, di double klik sheetnya akan muncul terblok seperti itu.
kemudian kita ketikkan namanya apa, enter. Kemudian yang di sini misalnya kita ingin merubahnya, double klik, atau ketika seperti ini ya, klik, nah itu double klik, atau misalnya kalau tampilnya seperti ini di blok sama caranya. Kemudian kita ketik namanya, kemudian enter, sama ya. Kemudian misalnya kita ingin memberi tanda lebih, ini diklik terus kemudian tab color, ini bisa kita beri warna. Contoh lagi, ini kita kasih warna, tab color, terus kemudian kita pilih warna, begitu seterusnya. Nah, ini sheet ya. Kalau ingin menghapus sheetnya, klik kanan kemudian delete. Oke, nanti dia akan terhapus secara permanen. Kalau misalnya pengen apa lagi ya, klik ini lagi ya. Atau misalnya pengen mengganti warna, mengganti nama, bisa dengan cara rename, atau tadi double klik, klik kanan, rename, terus kemudian kita kasih nama. Oke, di enter. Jadi ini sederhana ya. Nah, ini dasar. Kemudian di sini ada beberapa menu yang sudah disediakan. Menu home, insert, page layout. Kalau misalnya kita pengen mengatur tentang kertas, itu nanti namanya page layout. Kalau kita ingin menambahkan sesuatu nanti insert ya, yang ditambahkan macamnya ini. Oke, kita kembali lagi ke sini ya, kita pengenalan tampilan dari Microsoft Excel. Kemudian kalau diperhatikan, ketika saya klik seperti ini, maka satu kotak ini dia warnanya akan berbeda ya, warna berbeda dengan yang lain, artinya menandakan bahwasannya kotak ini aktif. Kotak ini di Microsoft Excel dikenal dengan istilah sel. Sel itu mempunyai alamat, kolom, terus kemudian baris. Jadi kalau ini kolom B baris ketiga, atau bisa kita lihat di sebelah sini dia tertulis B3. Contoh, diklik di sini maka dia akan tertulis Q15, artinya kolom Q kemudian baris ke-15. Oke. Sekarang kita memberi warna sel, itu ini memberi warna dari sel. Ini bisa dipilih seperti ini, bisa dipilih. Atau kalau yang ini fungsinya untuk memberi warna dari tulisan. Contoh, saya ketik di situ, nanti warnanya akan sesuai dengan yang kita perintahkan di sini. Jadi ini untuk memberi warna font, kalau ini untuk memberi warna dari selnya. Apabila ada isinya seperti ini, kita bisa melihat di sebelah sini formula bar. Jadi misalnya ini kita ketik begini, enter, kemudian kita lihat di sini, maka isinya akan tampil di sini. Hal ini penting karena kelihatan sepele, tapi bagi seorang pemula itu ketika dia ingin mengedit ya, kita mengedit ini, tuh tulisan saya keliru, sudah dibawa ke sini tapi kok tidak bisa diedit. Kenapa? Karena dia tidak aktif pada sel tempat dia berisi data ini. Jadi dia harus diklik di sini dulu. Kalau ini kelihatan jelas ya, kadang itu ada seperti ini di spasi, kemudian ada tulisannya. Nah seperti ini, ketika dia mau mengedit ini, wah ini kan tidak bisa diedit ya, karena dia berada di sel ini ngetiknya. Nah ini kelihatan di sini. Jadi kalau misalnya kita pengen edit, diaktifkan selnya terlebih dahulu, kemudian bisa langsung di double klik seperti ini, dia akan masuk ke sini, double klik ya. Atau bisa juga dari sini kemudian diklik di sini, kemudian diedit, dibetulkan seperti ini.
Ini contoh pertama. Nah, misalnya seperti ini. Oke. Jadi kita ngeditnya lewat sel yang aktif tempat dia berisi data. Atau ketika seperti ini ditekan F2. Ada beberapa keyboard yang harus menekan tombol Fn terlebih dahulu. Nah, ini kalau tekan F2 dengan tambahan Fn ya. Kalau tulisan F2 nya itu kecil, dia harus ditekan Fn. Kalau tulisannya itu F2 nya lebih besar daripada tanda yang lain, maka bisa langsung ditekan F2. Kalau misalnya oke, cocok, kita bisa klik di sini. Nah, kita bisa langsung mengedit di formula bar atau di double klik di sel tersebut untuk diedit. Ini adalah dasar-dasar dari mengedit ya. Oke, ini contoh. Kemudian misalnya kita mendapati tulisan kok miring-miring ya, kita bisa melihatnya dari sini. Tulisannya ini kalau seperti ini dia akan miring ke arah sana, kemudian ini dia akan miring tapi tulisannya ke bawah. Ini biasanya keterangan-keterangan atau apa itu isinya seperti ini. Jadi ini untuk angel atau supirnya kayak seperti inilah pokoknya. Oke, jadi ini contohnya. Nah, kalau kita pengen menormalkan lagi di sini kan tidak ada pilihannya ya, nggak ada pilihannya, maka kita bisa dari format cell alignment atau ketika ini aktif ditekan Ctrl 1. Jadi jangan dilepas tombol kontrolnya, tekan angka 1 maka dia akan muncul format cell seperti ini. Saya ulang lagi, dia harus aktif di sini, kemudian Ctrl 1 maka dia akan muncul format cell, atau klik kanan kemudian format cell. Ini sama saja, tampilannya akan masuk ke sini. Jadi kita bisa melihat di alignment, terus kemudian kita rubah arahnya ini. Oke, kita lihat seperti ini, format cell, klik kanan tadi format cell, kemudian misalnya seperti ini, dia akan kembali seperti awal. Oke, atau kita pengen lagi format cell, jangan lupa ini harus aktif alignmentnya, kemudian kita pilih yang sesuai, kemudian oke. Jadi nanti tampilannya akan seperti ini sesuai dengan format cellnya. Kalau yang kulino di keyboard langsung Ctrl 1 sama, caranya sama. Jadi beberapa cara ya. Oke, itu tadi beberapa trik ya. Sama dengan warp tag ini, kalau kita klik, nah ini dia terlipat tapi dalam satu sel ya, terlipat dalam satu sel. Kita perhatikan dia akan mengikuti ukurannya ini, atau dengan cara seperti ini yang berbeda ya, warp tag namanya. Ini contoh, terus kemudian kita ingin menuliskannya tapi masih dalam satu sel, maka tekan ALT kemudian tekan enter, lanjutannya kalimat pertama, ada enter, maka dia praktek. Oke, praktek tadi yang pertama kita bisa menekan ini, atau dengan tadi ketika kita ngetik terus kemudian kita tekan ALT, jangan dilepas, tekan enter. Oke, selamat beraktivitas, semoga sabar ya, intinya itu sabar. Kalau sabar ya subur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.